dalam bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu cover. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan cooperation. Co mengandung arti bersama, sedangkan cooperation artinya bekerja. Maka secara terminologi, cooperation atau koperasi dapat diartikan sebagai kerjasama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan cara menjual barang kebutuhan sehari-hari, dengan cara menjual barangnya dengan murah dan tidak mencari keuntungan. Prinsip-prinsip koperasi yaitu pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Tiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan desa-desa usaha yang anggota. Yang keempat, pemberian balas desa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian.
berdiri pada tanggal 26 Desember 1983. Kopma STKIP Garut ini beralamatkan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Barung Kidul, Kabupaten Garut. Puluhan tahun Kopma berdiri, banyak menghadapi dinamika yang dilewati oleh para ketua, terkhusus terhadap bangunan peralatan dan bagaimana cara kita memanajemennya. Semenjak koperasi mahasiswa berdiri, itu kita masih belum berbadan hukum atau koperasinya belum secara formal, melainkan kita melaksanakan kegiatan perkoperasian mengacu kepada peraturan undang-undang keluarga besar mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia. Setelah koperasi mahasiswa berjalan dengan semangat kewirausahaan, pada 26 Desember 2014 banyak masukan-masukan dari anggota dari lembaga supaya Kopma STKIP Garut ini berbadan hukum. Perubahan itu menyangkut payung hukum, manajemen, laporan keuangan atau akuntansi, dan hal-hal lain yang substansial seperti falsafah, prinsip, dan nilai koperasi. STKIP Garut dari mulai dirinya memiliki usaha di bidang jasa dan penjualan barang-barang untuk kebutuhan mahasiswa. Usaha ini terus berjalan meskipun dengan grafik usaha yang naik turun. Kopma pernah berada dalam masa keterpurukan sehingga sempat tidak berjalan sekitar tahun 2000 sampai 2004. Kemudian Kopma juga pernah berada pada tingkat di mana koperasi ini memiliki kontribusi dan manfaat yang sangat bagus untuk mahasiswa dan anggotanya. Salah satu indikator keberhasilannya dapat dilihat dari partisipasi anggota yang cukup tinggi. Maksud dan tujuan Kopma STKIP adalah untuk memajukan dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kopma STKIP menjalankan usaha yang meliputi kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. Peran dan fungsi sekretaris koperasi mahasiswa atau dalam struktur kepengurusan organisasi koperasi mahasiswa atau Kopma, sekretaris memiliki peran strategis sebagai pusat administrasi dan dokumentasi organisasi. Fungsi utama dari sekretaris adalah memastikan kelancaran arus informasi, tertib administrasi, serta mendukung berbagai kegiatan organisasi secara teknis dan dokumentasi. Sekretaris juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara pengurus, anggota, dan pihak lain melalui pengelolaan surat-surat dan dokumentasi kegiatan. Menjalankan aktivitas kerja, tugas sekretaris terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekretaris sebagai administrasi, dan yang kedua, sekretaris sebagai kesekretariatan. Dengan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Tiga sekretaris tanggung jawab tentang peradministrasian. Namun, tugas pokok sebenarnya ialah 1. Mencatat surat keluar dari organisasi dan memasukkannya secara sistematis. 2. Menyusun dan membuat surat keluar atas nama organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 3. Menyusun naturalisasi rapat pengurus, rapat formal maupun kegiatan resmi lainnya. 4. Menyiapkan daftar hadir untuk setiap kegiatan pengurus sebagai bukti dokumentasi kegiatan. Yang kelima, menyiapkan daftar hadir untuk tamu serta pihak luar yang datang pada setiap kegiatan koperasi mahasiswa apapun. Yang keenam, menyusun dan merancang agenda kegiatan fiktif maupun insidental organisasi. Dan yang terakhir, mengelola dan menjalankan berbagai tugas strategis yang bersifat administratif dan ketatanegaraan lainnya. Tugas sekretaris 2. Yang pertama, menerima dan mencatat surat masuk terkait peminjaman fasilitas Kopma serta melakukan koordinasi dengan sekretaris 1 dalam penanganannya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas kesekretariatan secara umum termasuk pengadaan alat tulis kantor dan perangkat kerja lainnya. 3. Mendampingi serta mencatat administrasi dan logistik dari panitia pelaksana di Kopma. Secara umum, Kominfo adalah singkatan dari Komunikasi dan Informasi. Ini merujuk kepada bagian departemen atau divisi dan badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau penyebaran informasi serta pengaturan komunikasi di dalam dan di luar suatu organisasi. Fungsi Kominfo yang pertama, menghimpun,
anggota, pengurus, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, memastikan informasi disebarkan dengan jelas, tepat waktu, dan juga melalui saluran yang efektif. Ketiga, memproduksi materi komunikasi dan publikasi seperti brosur, pamflet, poster, presentasi, dan konten digital. Yang keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan organisasi melalui foto dan video. Kerja Kominfo yang pertama, video branding koperasi mahasiswa, foto pengurus koperasi mahasiswa, pengelolaan sosmed, pembuatan pamflet, syiar Ramadan, quotes of the day, dan pembuatan video sejarah. Koperasi diartikan sebagai badan usaha. Di Koperasi Mahasiswa STKI PIP Garut ada bidang yang mengelola hal tersebut, yaitu bidang bisnis. Bidang bisnis mengelola usaha yang ada di Kopma STKI PIP Garut. Kalian sering bertanya gak sih, di mana Kopma bisa mendapatkan modal untuk mendirikan usaha? Ya, jawabannya ada di simpanan anggota. Dengan prinsip koperasi, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota, bidang bisnis mengelola simpanan anggota yang nantinya digunakan untuk usaha dan hasilnya itu bisa dikembalikan lagi kepada anggota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, kita bahas untuk program kerja yang ada di bidang bisnis. Program kerja yang ada di bidang bisnis biasanya berbeda-beda dari tiap kepengurusan, tergantung dari visi, misi, dan tujuan dari kepengurusan itu sendiri. Kayak untuk tahun sekarang, program bisnis memiliki 6 program kerja, yaitu yang pertama, Warung Kopma. Warung Kopma yang mana kalian bisa temukan di pinggir kanan gedung B, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sana terdapat berbagai jenis makanan dan juga alat tulis untuk menunjang perkuliahan kalian. Baik, program kerja yang kedua yaitu Kopma Catering. Jika kalian memiliki event program kerja kegiatan mahasiswa dan kalian membutuhkan kudapan, kami ada dengan menyediakan kudapan dan juga makanan berat yang pastinya terjangkau oleh budget mahasiswa. Yang ketiga, Kopma Just Tip. Bagi kalian yang memiliki produk ataupun barang namun tidak memiliki waktu untuk berjualan, titipkan saja di Kopma. Yang keempat, pelatihan merajut. Di Kopma, kami mengadakan pelatihan merajut bagi mahasiswa ataupun anggota Kopma, yang mana pelatihan ini dilakukan tiap hari Sabtu dan dibina oleh mentor yang ahli di bidangnya. Program selanjutnya yaitu digital marketing. Kami memberikan informasi terkait kegiatan yang ada di Kopma dan juga promosi produk-produk yang ada di Kopma melalui platform digital, baik Facebook, TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Program kerja yang terakhir yaitu magang, yang mana kami mengajak anggota untuk ikut terjun dalam kepengurusan Kopma STKI PIP Garut. Dari program kerja ini diharapkan bisa menciptakan generasi baru untuk kepengurusan yang selanjutnya. Bidang PSDA. Bidang PSDA dalam koperasi mahasiswa memiliki singkatan yaitu Bidang Pengelolaan Sumber Daya Anggota, yang mana PSDA ini memiliki peran untuk pengembangan sebagai wadah bagi anggota koperasi mahasiswa. PSDA bertugas untuk